Halo guys, jadi di video kali ini kami dari kelompok 6 akan memberikan sedikit mengenai video edukasi dengan judul gelombang ekstrim. Selamat menyaksikan. Pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu gelombang ekstrim dan abrasi menurut Undang-Undang Nomor 24. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa seperti manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam juga adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Salah satu contoh bencana yang disebabkan oleh alam adalah gelombang pasang ekstrem laut dan abrasi. Gelombang pasang dan abrasi. Gelombang pasang adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya di laut maupun di darat, terutama daerah pinggir pantai. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang atau puting beliung, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena adanya pengaruh dari gravitasi bumi maupun matahari. Kecepatan gelombang pasang adalah sekitar 10 sampai 100 km per jam. Gelombang pasang di laut akan menyebabkan tersapunya daerah pinggir pantai yang disebut dengan abrasi. Abrasi adalah fenomena alam yang selalu menjadi masalah di lingkungan pantai. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga sebagai erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh tergantungnya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alam, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Faktor-faktor terjadinya abrasi. Yang pertama yaitu faktor alam. Ketika angin yang bergerak di laut menimbulkan gelombang dan arus menuju pantai, arus dan angin tersebut memiliki kekuatan yang lama-kelamaan mengerus pinggir pantai. Gelombang di sepanjang pantai menggetarkan batuan yang lama-kelamaan akan terlepas dari daratan. Kekuatan gelombang terbesar terjadi pada waktu badai, sehingga dapat mempercepat terjadinya proses abrasi. Yang kedua, faktor manusia, diantaranya pertama, perusakan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang mengakibatkan kecepatan gelombang yang menghantam pantai semakin kuat. Yang kedua, penebangan mangrove. Mangrove berfungsi sebagai pemecah gelombang alami. Apabila mangrove terus-menerus ditebang, akan mengakibatkan gelombang semakin membesar dan menghantam wilayah pantai. Yang terakhir, penembangan pasir pantai. Penembangan pasir sangat berperan banyak terhadap abrasi pantai, baik di daerah tempat penembangan pasir maupun di daerah sekitarnya, karena terkurasnya air laut akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan arah arus laut yang menghantam pantai. Bencana abrasi banyak melanda wilayah pantai, tetapi tidak semua pantai bisa mengalami abrasi. Karakteristik terjadinya gelombang pasang. Yang pertama, angin kencang. Kedua, terjadinya badai di tengah laut dan menyebabkan terjadinya gelombang pasang di pinggir pantai. Ketiga, perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap. Ada dua proses terjadinya gelombang pasang dan abrasi. Yang pertama, abrasi tidak terjadi secara seketika, melainkan terjadi dalam waktu yang lama. Akibat dari gelombang yang terus-menerus terjadi, lambat laun pantai akan menyempit dan semakin mendekati pemukiman yang ada di sekitar. Bukan hanya kekuatan gelombang, akan tetapi terjangan gelombang secara terus-menerus juga bisa mengakibatkan abrasi. Yang kedua, abrasi bisa terjadi ketika terjadi gelombang dan tiupan angin yang cukup kencang yang melanda daerah pantai dan semakin parah sehingga pantai mengalami kerusakan. Secara alami, gelombang dan
arus laut terjadi akibat perbedaan tekanan yang ekstrim di permukaan laut. Kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global juga dapat mempengaruhi terjadinya abrasi. Dampak abrasi dan gelombang pasang. Yang pertama, penyusutan lebar pantai secara terus-menerus sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai. Kedua, kerusakan sarana prasarana termasuk perumahan, infrastruktur transportasi dan pelabuhan. Yang ketiga, kerugian ekonomi karena nelayan tidak bisa melaut dan kerusakan infrastruktur jalan menyebabkan akses dari daerah tersebut menjadi terputus. Yang keempat, kehilangan tempat berkumpulnya ikan-ikan perairan pantai karena terkikisnya lautan bakau. Yang terakhir, kerusakan hutan bakau di samping pantai karena terpaan ombak yang didorong angin kencang. It's my life.